Konflik ini tak cuma tentang nyawa yang melayang. Di sini digigitnya. Terus diseret ke bawah tuh. Jatuhnya korban manusia memunculkan stigma harimaulah pemangsa yang buas dan berbahaya. Apa ini aku tengok? Tahu-tahu dia. Mati aku. Nah itu aku. Tidak ada yang lain, aku pokoknya mati. Soalnya adonian itu, besar. 2 meter ada panjangnya? Iya 2 meter panjangnya dengan ekornya. Juga tak semata tentang deretan angka kasus penangkapan. Banyak sekali tindakan manusia telah menghilangkan hutan alam, habitat tempat tinggalnya. Sebenarnya kalau di suatu landscape itu udah hilang ya dia pasti udah hilang di populasinya di situ. Sesungguhnya, ia pun adalah korban. Perlindungan kawasan seperti kalah cepat dari perburuan yang merajalela. Namun, pelaku tak punya pilihan karena desakan ekonomi. Lah sampai ke aku itu, ya tangan ke-7 ke-8, mana nak mahal lagi harganya. Terpaksa melakukan itu kekurangan dalam ekonomi. Perdagangannya menembus lintas negara. CNN Indonesia menelusuri berbagai konflik hingga seluk-beluk jual beli predator utama ini. Sudah 15 tahun, BKSDA Resort Muko-Muko Bengkulu menyimpan dan mengawetkan kulit harimau. Ini adalah barang bukti hasil operasi penangkapan pemburu di Agra Makmur Bengkulu Utara pada 2007. Kulit harimau betina dewasa ini masih utuh. Panjangnya 1,75 meter. Jadi biasanya pemburu setelah dijerat untuk melakukan pembunuhan lagi, dia ada dijerat leher, atau dia pukul lagi kepalanya. Terus ada juga yang ditembak, ada juga yang pakai tombak. Jadi pembunuhannya itu bermacam-macam. Jadi tergantung keprofesionalan dari pemburu tersebut. Ini kami jadikan sebagai alat edukasi, untuk kita perlihatkan ketika ada kegiatan belajar di sini, anak-anak hadir ke sini seperti ini acara untuk dikeluarkan, maka kita akan keluar. Dari sini saya menjadi paham betapa lihainya pemburu menguliti harimau buruannya sehingga utuh sampai ke tangan penampung. Seorang penampung di Padang, Sumatera Barat bersedia diwawancara, tetapi meminta identitasnya dirahasiakan. Sudah 12 tahun narasumber ini menggeluti bisnis aksesoris, seperti batu aki, pipa rokok yang terbuat dari gading gajah, termasuk aksesoris organ harimau. Sebenarnya masih aktif, cuma sekarang barangnya udah jarang, udah langka barangnya. Biasanya kalau ada yang nawarin harga cocok saya beli gitu. Karena setiap barangnya ada, kita beli, kita tawarkan kepada yang kolektornya selalu laku aja. Ada taring, ada kulit, ada tulang hilang-hilangnya, ada kuku cakarnya itu. Dan bagian-bagian lainnya juga. Barang diperolehnya dari tangan pertama, bahkan langsung diantar pemburu. Ada barangnya nggak ada, nanti dilihatin barang, cocok harga kita bayar aja. Pernah datang orang dari daerah pagi-pagi, dia bawa tuh lengkap itu. Dia bawa kulit, ada bawa taring, dan tulang-tulang lain. Kita beli itu, ya bisa 2 kali lipat lah keuntungan. Bisa 2 kali lipat. Katakan kita beli 1 juta, kita bisa jual 2 juta. Kita beli 2 juta, kita bisa jual 3 juta, 4 juta. Ia menyebutkan satu nama kolektor langganannya di Kota Padang. Saya menghubunginya, tetapi si kolektor berinisial M tak bersedia diwawancara.
Kota wisata Bukit Tinggi kembali berdenyut setelah 2 tahun pandemi. Kebun binatang bernama Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan mulai ramai dikunjungi wisatawan. Beragam satwa dilindungi ada di sini, tak terkecuali harimau Sumatera. Sebagian besar harimau di sini adalah kiriman pasca konflik. Beberapa di antaranya beruntung diselamatkan dari jerat para pemburu. Kalau harimaunya memang sudah sehat itu akan dilepas liarkan kembali ke alam bebas supaya dia bisa hidup dengan habitatnya yang sebenarnya. Tapi kalau memang harimau itu mengalami cacat misalnya gitu, nah itu bisa kita pelihara di sini supaya mungkin dengan adanya kecacatan itu takutnya bisa mengakibatkan dia tidak bisa survive di alam bebas misalnya untuk berburu dan segala macamnya. Namun jumlah yang luput dari pantauan petugas justru lebih besar dan berakhir pada transaksi antara si pemburu dan para penampung. Saya menelusuri toko aksesoris barang antik di kota ini. Bermodal petunjuk dari narasumber penampung, aksesoris organ satwa dilindungi katanya kadang beredar di pasar aksesoris. Kami ingin tahu, adakah aksesoris dari organ harimau? Toko-toko benda antik di sini menyediakan cenderamata bagi wisatawan, juga incaran para kolektor. Namun, banyak toko kini sedang lesu. Sebagian bahkan gulung tikar semenjak pandemi. Karena saya pernah jualkan barang orang, saya kena tangkap. Apa itu jenis barang? Ya, kulit harimau Oh iya. yang makan, maka itu nggak mau pegang lagi ya. Untung sejuta, satu set kemarin. Oh, satu set komplit. Ya. Komplit ada apa aja tuh kalau di Ya tulang, kulit, semua itu. taring juga? Enggak, saya berhentikan kemarin. Soalnya barang datang sini, polisi datang. Sulaiman mengaku dijebak. Satu set organ harimau titipan dari seorang teman di Pekanbaru mengantarnya mendekam di penjara selama 1 tahun pada 2019. Nah, kalau kita bicara tentang tulang harimau dan taring, itu pasar terbesarnya ya Cina. Dan semua orang itu sama di mata hukum, Pak. Ya, benar. Kita membedakan pelakunya siapa. Jaringan perdagangan harimau Sumatera telah lama diteliti oleh Dwi Nugroho Adiasto, pendiri Science for Endangered and Trafficked Species atau SENS, lembaga nirlaba yang meneliti perdagangan spesies dilindungi. Dwi yang sudah belasan tahun menginvestigasi perdagangan satwa liar ini memastikan jaringan tersebut terhubung ke perdagangan internasional. Untuk taring dan tulang, mayoritas itu kan tujuannya untuk ke luar negeri. Itu dari penampung yang di tingkat provinsi itu mereka biasanya yang tadi saya bilang punya koneksi ke pembeli ataupun penampung lagi di luar negeri biasanya kan, atau penampung lebih besar lagi di tingkat nasional, di mana mereka punya jangkauan pasar di luar negeri. Nah, kalau kita bicara tentang tulang harimau dan taring, itu pasar terbesarnya ya Cina, atau ada beberapa di Vietnam. Dwi memetakan sindikat tersebut berdasarkan penelusuran perkara yang diputus pengadilan.
Persidangan demi persidangan dicermati, bahkan Dwi dan tim kerap menjadi saksi ahli. Di persidangan, terdakwa kadang mengungkap afiliasinya yang berada di dalam maupun luar negeri. Data-data itulah yang didalami bersama informasi jaringan peneliti perdagangan satwa internasional. Informasi lain juga diperoleh Dwi dari penegak hukum dan Interpol. Inilah peta jaringan perdagangan satwa harimau Sumatera 10 tahun terakhir. Warna merah penanda pelaku yang telah diproses hukum. Warna biru penanda koneksi internasional. Misalnya sindikat Aceh yang terhubung dengan Sumatera Utara, dan keduanya berhubungan dengan sejumlah pelaku di Pulau Jawa. Sejumlah pelaku di Jakarta juga terkait dengan sindikat Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Pelaku di Riau, Jambi, dan Lampung juga saling terhubung. Pada Maret 2017, Pengadilan Negeri Medan memvonis Budi alias Akeng 2 tahun penjara dalam kasus transaksi kulit harimau dan sisik terenggiling. Dia diketahui terafiliasi dengan jaringan internasional. Begitupun rekannya Sunandar, selaku perantara yang divonis sebulan sebelumnya. Dalam penelitian Dwi, mereka diduga terhubung dalam kekerabatan etnis dengan penyandang dana di Tiongkok, Hong Kong, dan Malaysia. Harimau yang membuat Budi mendekam selama 2 tahun di penjara diperoleh dari Edi Murdani yang dalam persidangan diketahui merupakan penampung di tingkat lokal. Memperoleh harimau dari pemburu di Taman Nasional Gunung Leuser Aceh, Edi dan Sunandar divonis penjara 1 tahun 6 bulan. Dan di dalam negeri, jaringan ketiganya terhubung dari Aceh, Sumatera Utara, hingga ke Jawa Barat dan Jakarta. Itu sudah dikendalikan oleh organized crime, kelompok-kelompok yang memang mereka punya ikatan etnis yang sama atau keluarga. Itu. Kenapa? Karena memang kelompok ini punya jangkauan pasar di mana mereka punya bahasa yang sama, punya karakter personal budaya yang sama gitu kan ya. Dan kita kalau satu etnis kan trustnya besar. Nah itu yang dikembangkan oleh mereka. Bahasanya juga sama itu kan. Transaksi lintas provinsi ini juga terindikasi pada kasus yang terungkap 25 Mei 2022. Seorang perajin souvenir di Jember, Jawa Timur ditangkap aparat karena kedapatan menyimpan banyak kulit dan kepala hewan dilindungi yang akan diolahnya menjadi souvenir seperti tas, sabuk, serta hiasan dinding. Semacam perhiasan atau kerajinan tangan. Dari sekian banyak barang bukti yang disita, terdapat kulit macan tutul serta kulit harimau yang didapat dari pelaku dari Sumatera. Kini kasusnya bergulir di Pengadilan Negeri Jember. Di dalam berkas dan dakwaan ini dijerat pasal 21 ayat 2 huruf D junto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Itu dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak senilai 100 juta rupiah. Sampai Oktober 2022, terdakwa berinisial MR masih menanti vonis hakim. Penangkapan mantan Bupati Bener Meriah Ahmadi awal Juni lalu mengonfirmasi betapa kejahatan satwa tak cuma melibatkan masyarakat biasa. Ahmadi bersama 2 rekannya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Aceh dan Direktorat Penegak Hukum dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perdagangan kulit dan tulang belulang harimau Sumatera. Kami adalah semua orang itu sama di mata hukum, Pak. Ya, Kami tidak membedakan pelakunya siapa. Yang penyidik adalah equal before the law, atau siapapun pelakunya sama di mata hukum. Ketiga pelaku di belakang kita ini merupakan tersangka dari kejahatan terkait dengan perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi. Harimau yang diperniagakan diduga berasal dari Taman Nasional Gunung Leuser yang kini populasinya mulai menyusut.
mereka yang benar-benar menampung, memelihara, memperdagangkan sebagai pemilik-pemiliknya juga ada. Kalau saya ingat, waktu saya hitung-hitung sekitar 19. Sekitar 20 ekor. Kadang-kadang 6 jerat itu cuma dapat 1, 6 itu kan. Ya kadang-kadang nggak dapat. Kalau nggak dapat, nggak pulang ya. Pemburu kerap menggunakan modus konflik untuk bisa menangkap harimau, mengidentifikasi lokasi-lokasi konflik, dan membaca situasi. Setiap harimau yang keluar dari habitatnya dicari informasi jejaknya, lalu jerat pun dipasang. Pada kasus perdagangan, modus pengiriman melalui jasa ekspedisi dengan menyamarkan kemasannya seolah produk makanan. Modus ini diakui oleh seorang penampung. Kalau saya seringnya pakai itu. Pokoknya saya masukin barangnya satu kotak, nanti yang lainnya saya penuhin kartonnya dengan keripik, makanan ringan dari Padang gitu. Jadi saya pas ditanyain, saya bilang makanan ringan aja isinya, oleh-oleh gitu, makanan ringan. Karena kartonnya juga bermerek makanan ringan kan. Kemarin juga saya punya 2 biji dijual secara online sama adik itu yang belinya orang daerah Jawa itu. Ini kulit macannya. Mendapatkan pembeli melalui media sosial juga relatif mudah. Pada kasus perajin souvenir di Jember, terungkapnya transaksi itu setelah pelaku menawarkannya di media sosial. Ini saya kirim paket biasanya itu paket. Dwi menambahkan, modus lain pengiriman adalah menggunakan atribut militer atau atribut penegak hukum. Pada boks kemasan dicantumkan pangkat tertentu. Ke luar negeri, satwa harimau ini tak bisa dipisahkan perdagangannya dengan sisik terenggiling dan rangkong gading. Jadi dokumen pengirimannya ikan beku, di mana itu legal kan ya. Tapi kontainernya ternyata isinya ada tulang harimau, ada terenggiling, sisik terenggiling, atau ada rangkong gading. Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN dalam laporannya pada Agustus 2021 menyatakan populasi harimau Sumatera menurun. Metode penghitungannya itu lebih Peneliti Indonesia sekaligus Direktur Sintas Indonesia Haryon Wibisono menjadi salah satu asesor dalam laporan ini. Populasi individu dewasa harimau Sumatera diperkirakan tinggal 568 ekor. Sedangkan populasi individu berbiak sekitar 393 ekor atau 70% dari populasi dewasa. Estimasi itu adalah hasil pengalian jumlah landscape dengan densitas harimau di 16 titik di Sumatera yang terdiri atas 6 taman nasional, 2 suaka marga satwa, 1 cagar alam, dan 7 landscape hutan tidak lindung. Berdasarkan parameter ini, terjadi penurunan 10% populasi harimau Sumatera dalam 10 tahun terakhir, dengan asumsi tutupan hutan turut mempengaruhi populasi. Tugas kepolisian itu melakukan penyidikan. Kepolisian menegaskan telah banyak menindak kejahatan terhadap satwa dilindungi, termasuk harimau, dari perburuan hingga perdagangan. Polisi juga mengklaim banyak mengungkap modus transaksinya melalui media sosial. Konteks permasalahan hukum pasti jaksa pun apabila memeriksa materi kita, ya material yang kita dorong dalam proses penegakan hukum pasti dicek, ditanyakan. Ya. Belum tentu itu semua pekerja yang terlibat pasti terlibat harus ditersangkakan. Ya, yang tidak terlibat mungkin jadi saksi. Ya. Kemudian ada juga mereka yang benar-benar menampung, memelihara, memperdagangkan sebagai pemilik-pemiliknya juga ada. Ya. Kemudian pendananya pun ada yang kita lakukan penegakan hukum. Kita juga dalam penegakan hukum satwa yang dilindungi ini juga kita bekerja sama juga dengan PPATK. Secara apapun harus dia berhenti. Kalau dia tidak berhenti untuk ke depan kita kejar dimanapun kita kejar. Dan harapannya juga kawan-kawan mantan
sekali-kali jangan diburukan lagi. Sekali-kali. Mari kita selamatkan seluruh harimau di Sumatera. Itu saja. Mari bersama Pak Mawi selamatkan harimau Sumatera. Sepekan menjelang peringatan Hari Harimau Internasional atau Global Tiger Day Juli 2022, Mawi telah berhasil mengajak sedikitnya 15 orang pemburu harimau untuk berhenti. Satu persatu pemburu yang ia kenal didatangi dan dibujuk. Para pemburu ini berasal dari wilayah Musirawas dan Musirawas Utara hingga Muko-Muko dan Rejang Lebong di Bengkulu. Nama asli Alexander, Desa Murakuis, Kabupaten Muratara, Rupit. Ardiansa, asal saya Desa Sukomenang, Musirawas Utara. Pak Harun Rozi, tinggalnya di Desa Murakuis. Nama lengkapnya Mus Mulyadi, asal usulnya Desa Murakuis. Alex sudah berapa lama? 2015. Pengikut. Berburu menggunakan apa? Jerat. Saya ikut bapak saya, bapak mertua, Bapak Mawi. Nah, dari mulai 2011 sampai sekarang ini waktu bapak udah tobat, saya berhenti juga. Mulai ikut berburu sejak tahun 2017 sehingga saya sempat berhenti tahun 2020. 2006 saya mulai berburu, saya berhenti tahun 2021. Hasil tangkapan selama berburu? Kalau saya ingat, waktu saya hitung-hitung sekitar 19. Sekitar 20 ekor. Kadang-kadang 6 jerat itu cuma dapat 1, 6 itu kan. Ya, kadang-kadang nggak dapat. Kalau nggak dapat, nggak pulang ya. Kulitnya dibeset. Sudah dibeset di kulit. Saya tidak pernah untuk menjual kemana-mana sebab orang yang datang ke tempat saya untuk membelinya. Sekitar 20-an juta. Harganya sekitar 20-an lah. Kami berhenti itu kita dipikirkan supaya aktif dan 100% berhenti. Kalau secara ditangkap, orang itu tidak akan berhenti. Karena mengingatkan ekonomi kan, kebutuhan anak-anak dan lagi berumah tangga itu kan panjang permasalahannya. Iya, saya akan berhenti. Kini, mereka menatap mata pencaharian lain, seperti bertani atau mencari madu alam yang kini tengah digeluti Mawi. Deklarasi stop pemburuan harimau Sumatera. Kami para mantan pemburu harimau Sumatera. Kami para mantan pemburu harimau Sumatera. Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau. Berhenti untuk berburu harimau. Dan berkomitmen untuk membantu. Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau. Agar tetap lestari. 20 Juli 2022.